Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Kak Salbi dari Teruntuk Project, yang mana memang concern dari Teruntuk Project itu sendiri, pemirsa, adalah untuk berbagi kebermanfaatan. Nampaknya ini menjadi satu cita-cita yang sama dengan saya pribadi, gitu ya. Pemirsa juga punya cita-cita yang sama, Kak, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, karena itu adalah tanda-tanda bahwa kita menjadi seorang hamba yang baik, di mana kita bisa sharing, kita bisa berbagi, begitu ya, terkait dengan kebermanfaatan itu sendiri. Tadi salah satunya sudah dilakukan oleh Teruntuk Project adalah dengan membuat agenda tahunan di bidang literasi. Lantas apalagi kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Teruntuk Project? Oke. Aku lanjut berarti ya. Selain literasi, sebenarnya kita juga suka bikin program online juga. Jadi sebenarnya di tahun sebelum 2020 ini kita banyaknya programnya offline gitu. Jadi kita ke beberapa taman baca, ke sanggar dan lain sebagainya untuk mengedukasi gitu. Nah, cuma di online karena kita butuh online nih, kita butuh kegiatan online karena kita emang di rumah aja gitu ya. Akhirnya kita buat nih program-program online yang diadakan secara mingguan gitu. Jadi setiap minggu kita selalu ada acara, entah itu IG live bareng sama komunitas atau taman baca dan lain sebagainya. Kita juga ngadain secara virtual. Jadi kita ngajar juga secara virtual. Kalau misalkan kemarin secara offline gitu ya, kita main, kita cerita dan lain semacamnya dengan offline, tapi kita sekarang secara online. Jadi memang hambatannya sebenarnya lebih di sinyal dan lain sebagainya gitu ya, tapi nggak mengurangi esensi kebermanfaatannya gitu. Selain itu kita juga biasanya kolaborasi sama narasumber atau kolaborasi sama komunitas untuk bikin kelas-kelas berbayar gitu. Jadi untuk sustainability kita, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu kurang lebih. Oke, berarti membuat juga kelas-kelas, apalagi sekarang pandemi ya, terpaksa harus dengan online, tapi nampaknya itu nggak jadi halangan begitu ya, karena di beberapa kondisi ataupun di beberapa teman-teman organisasi lainnya pun yang kemudian beralih ke online, ternyata ada manfaat lainnya yang dirasakan gitu ya Kak Salbi ya, menjadi lebih luas jangkauannya gitu dibandingkan dengan offline itu sendiri. Tadi yang Kak Salbi sampaikan sebenarnya masih di daerah Jawa, tapi dengan adanya online ini membuat kita bisa bersilaturahim dimanapun kita berada sebenarnya. Tapi ada masalah baru juga, jaringan internet gitu ya. Oke, nampaknya memang segala hal itu tidak ada yang bisa berjalan dengan mulus begitu saja. Tapi kemudian apa saja menjadi materi yang menjadi concern dari Teruntuk Project? Oke, jadi selama ini sih sebenarnya kalau misalkan online gitu ya, kita lagi coba sebenarnya nggak beda jauh sama beberapa project di offline gitu. Kita pengen tetap mengedukasi mengenai eksplorasi diri, mengenai cita-cita dan pendidikan karakter gitu. Jadi di sini kita lebih pendekatannya karena emang mungkin fokusnya lebih sebentar gitu ya. Kalau misalkan secara online, makanya kita lebih mempersingkat kegiatannya, tapi diadakan setiap minggu gitu. Tapi ternyata surprise juga gitu ya, anak-anak tuh tetap semangat walaupun belajarnya secara online, dan mereka tetap antusias untuk mengerjakan worksheet-worksheetnya gitu. Walaupun kayak kadang-kadang juga hujan dan lain sebagainya gitu ya, di tempat mereka terus bikin koneksinya kurang lancar, tapi mereka ternyata kayak mencoba lagi gitu, kayak walaupun misalkan terputus, tapi mereka coba lagi untuk masuk dan tetap ikut di minggu-minggu berikutnya gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, nah ini jadi pertanyaan juga nih, bagaimana kemudian Teruntuk Project begitu ya bisa mengakomodir kelas online ini, yang mana ini juga jadi tantangan gitu ya bagi para pengisi kelas online yang berharap kelas online-nya bisa berjalan dengan lancar, bisa diikuti secara antusias oleh para pesertanya. Tapi ini kan masalah juga bahwa nggak banyak kelas online yang kemudian bisa dilakukan dengan rasa yang antusias, dengan semangat gitu ya. Kebanyakan kameranya mati, di-unmute dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Teruntuk Project membuat formula agar kelas online yang diselenggarakan itu menjadi seru gitu? Sebenarnya lebih banyak aktivitas kali ya daripada pemaparan materi. Mungkin kalau misalkan sebenarnya walaupun offline pun pemaparan materi doang itu akan tetap membosankan gitu ya. Tetapi mungkin di online ini lebih memperbanyak kayak worksheet gitu kayak yang dilakukan sama Teruntuk Project. Jadi setiap materi yang disampaikan mereka itu mengerjakan worksheet, terus ada pre-test dan post-testnya biasanya kalau untuk anak-anak. Jadi kita tahu nggak cuma bikin kegiatan aja, tapi kita juga bisa ngukur dampaknya. Kita bisa evaluasi mana yang kurang dan mana yang enggak gitu. Tetapi kalau misalkan untuk kelas online nih, untuk
untuk misalkan dewasa muda dan lain sebagainya sebenarnya kurang lebih sama gitu. Kita memperbanyak aktivitas daripada pemaparan materinya. Jadi walaupun mereka tahu teorinya, tapi mereka bisa praktek langsung nih, yang dimana bisa langsung sama narasumbernya dan bahkan juga bisa langsung one on one diskusi gitu. Jadi lebih banyak yang bisa diketahui langsung daripada ya udah dengerin materi aja gitu. Nampaknya kalau dengerin materi aja secara offline pun akan boring gitu ya, tadi seperti Kak Salbi sampaikan gitu ya, dimanapun kita berada kok cuma dengerinnya materi, aduh kayaknya tuh mendingan nonton drama Korea aja gitu ya. Nah Kak Salbi, dari tadi kan disampaikan adalah anak-anak. Nah sebenarnya siapa sih yang menjadi concern dari Teruntuk Project untuk menerima berbagai program dari Teruntuk Project itu? Oke, balik lagi sebenarnya karena hashtag kita ramaikan kebaikan gitu ya, kita pengen ramaikan kebaikan ini nggak cuma di satu isu sosial aja, terus nggak cuma di satu kalangan masyarakat aja, kita lebih meluas gitu. Cuma biasanya memang kalau misalkan dari followers Instagram, LinkedIn dan lain sebagainya, itu kebanyakan dewasa muda gitu. Mungkin karena di sini mereka tertarik untuk jadi relawan atau misalkan untuk melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau sasaran penerima manfaat kita di setiap programnya itu tergantung sama programnya. Misalkan yang tadi ngajar gitu, kita lebih banyak melakukan pengajaran itu untuk anak-anak memang gitu, dengan pendekatannya buklet, dengan dongeng dan lain sebagainya. Tetapi kita juga pernah gitu ya melakukan kegiatan untuk orang tuanya juga. Jadi pas anak-anak yang diberikan penyuluhan atau materi, orang tuanya juga ada cek kesehatan dan lain sebagainya gitu. Dan iya sih kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak donasi gitu ya, kita menyalurkan donasi, itu juga penerima manfaatnya juga nggak cuma terbatas anak-anak, tetapi juga orang tua dan berbagai usia kalangan umur gitu. Jadi nggak terpatok di satu aja gitu. Oke, lagi-lagi kembali kepada hashtagnya itu ya, ramaikan kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah, jangan sampai menunggu satu proyek besar gitu ya. Dan dimanapun kamu berada, ya lakukan saja kepada siapapun yang Anda temui. Yang penting selama itu adalah kebaikan gitu ya Kak Salbi ya. Tapi tadi menarik ya, membuat satu kegiatan, bahkan ada beberapa kegiatan di tempat yang sama agar semua yang ikut andil di sana bisa merasakan manfaatnya gitu kan. Tadi anak-anak bisa merasakan manfaat belajarnya begitu, menerima ilmu terkait dengan pembelajaran tersebut, tapi ibu-ibunya juga ada tes kesehatan. Ini saya membayangkan ini seperti satu kegiatan yang super seru banget gitu ya. Pasti jadi doa kita juga ya, semoga ini bisa kembali dilaksanakan lagi, karena saya yakin sudah banyak yang menanti hal ini begitu ya. Nah berarti yang dilakukan adalah kepada siapapun sebenarnya penerima manfaat yang bisa dilakukan oleh Teruntuk Project, selama itu adalah hal yang bermanfaat yang bisa diberikan gitu ya dari Teruntuk Project. Nah, lalu siapa saja yang bisa bergabung, ikut serta begitu ya dalam kegiatan dari Teruntuk Project itu sendiri? Oke, sebenarnya balik lagi karena kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapapun, jadi siapapun bisa banget ikut bergabung di Teruntuk Project gitu ya. Mungkin nggak semua kegiatannya cocok dengan kalangan semua usia gitu, jadi biasanya ini sih kalau misalnya relawan biasanya untuk teman-teman dewasa muda gitu ya, mereka pengen ikut kegiatan kerelawanan, kegiatan sosial, ngajar, atau enggak menyalurkan donasi dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau misalkan untuk anak-anaknya lebih ke penerima manfaatnya gitu. Mereka mendapatkan materi yang bagus, mereka juga dapat permainan yang oke dan lain sebagainya. Jadi walaupun misalkan tadi anak-anak, dewasa muda dan lain sebagainya, untuk yang lainnya juga bisa ikut social campaign kita nih. Jadi karena emang semuanya dijadiin online, kita tuh ngadain juga nih social campaign yang bisa diikuti oleh berbagai kalangan usia gitu. Yang pertama ada fokus ke aku. Jadi fokus ke aku ini berdasarkan teori positif psikologi gitu, yang dimana kita menjaga kesehatan mental berdasarkan fokus kepada diri sendiri, kemampuan kita, kekuatan kita dan lain sebagainya. Nah di sini kita bisa ikut gitu ya, mengkampanyekan nilai-nilai fokus ke diri sendiri gitu. Nah ada juga campaign yang sama dari tadi aku ngomongin gitu ya, ramaikan kebaikan, yang dimana kita bisa share nih di medsos kita atau enggak di aplikasi, ada aplikasi yang untuk nge-tracker social campaign juga, itu kita track nih ya setiap harinya kebaikan apa sih yang kita lakukan, dan nggak perlu besar-besar, kita nggak harus turun ke daerah bencana atau kita harus mendonasikan uang sebanyak mungkin gitu, nggak perlu. Tapi kita bisa mulai dari hal yang kecil. Misalkan kayak bantu orang tua masak, atau membantu orang tua untuk beresin kamar, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa, selain untuk men-track kebaikan kita gitu ya, kita juga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang gitu. Kalau ternyata kebaikan itu sangat dekat loh oleh kehidupan sehari-hari gitu.
Oke, nah ini menjadi satu program bagi kita semua ya nampaknya ya. Kita harus ukur-ukur lagi karena kadang-kadang yang namanya kehidupan itu bisa berlalu begitu cepat pemirsa. Saya pikir social campaign dari Teruntuk Project ini bisa jadi satu formula bagi kita juga mengukur apakah kemudian hidup kita sudah berjalan dengan baik, dengan berdebar manfaat, atau selama ini kita hidup dalam kondisi yang sia-sia. Nggak pernah ada kata terlambat, mulailah sekarang juga, tapi tetap bersama dengan kami ya di PTV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring.